usulan saya konkret. Nanti ke depan itu 2029 anggota DPR itu kalau bisa minimal S2. Orang bilang ini masalah kesenjangan, Pak Prabowo tidak peduli. Salah. Pak Prabowo adalah orang yang paling memperjuangkan kesenjangan, dan Pak Prabowo adalah orang yang paling satu frekuensi dengan rakyat dan masyarakat. Makanya approval ratingnya tinggi. Kemarahan ini bukan kepada Pak Prabowo, kemarahan ini kepada oknum-oknum yang flexing-flexing, oknum-oknum yang empati, yang kurang empati. Pejabat itu harus punya standar penampilan tertentu yang sesuai dengan ekspektasi dari publik. Kalau enggak, itu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang seharusnya tidak terjadi, apalagi dalam konteks sosial ekonomi seperti sekarang ini. Nggak boleh ditolak, memang realitanya begitu kok. Dan saya yakin Pak Prabowo juga sangat-sangat objektif. Pak Prabowo itu cuma yang dikerjakan itu untuk memperbaiki dan mengkoreksi apa-apa yang salah. Kita kan sudah mendengar pidato beliau, serakah nomik. Serakah nomik ini, atau kalau saya punya istilah yang lain, boleh apa ya? Vampir nomics. Vampir nomics. Lebih serem yang mana? Lebih serem yang mana? Vampir nomik ya? Menghisap darah rakyat ini. Halo netizen, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo akhirnya mereshuffle beberapa kabinet dari Merah Putih. Ada beberapa menteri udah mulai diganti, dan ada yang bilang ini kayaknya cukup bisa meredam amarah publik. Dan sekarang udah bersama dengan gue, Silvi dan juga Bang Jo, Mas Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Ini sudah dinanti-nanti. Hai Bang. Halo. Abang sengaja pik hijau, ngefans ya sama ibu yang yang kemarin viral itu. Enggak, gini saya kayak Pak Prabowo. Apa tuh? 1000 kawan terlalu sedikit. Ini. Satu musuh terlalu banyak. Jadi saya di lemari saya semua warna ada. Kalau termasuk warna pink. Tapi ini bisa hijau pink banget, pas 17+8 banget ya. 17+8. Iya gitu ya. Sebenarnya kita nggak janjian ya. Nggak tahu ya kenapa kok bisa pas begini ya. Gue saksi. Gue saksi nggak janjian. Kalau Bang Jo justru kebanyakan hitam bajunya. Hitam semua. Indonesia gelap. One Piece mulu kan? Oh, One Piece mulu. Iya, tiap-tiap. Tapi kalau lihat dari tatonya anak metal barangkali dulu ya. Iya, unmet anak metal. Padahal gue sebenarnya bukan metal sih. Gue lebih ke soneta. Makanya heavy banget, Bang. Sebenarnya reshuffle yang kemarin ini lo melihatnya gimana, Bang? Ya pertama tentu ini prerogatif presiden ya. Presiden melakukan perubahan itu biasanya melihat satu situasi dan kondisi. Pada hari ini ya. Kemudian yang kedua evaluasi kerja ke belakang. Yang ketiga mungkin saja antisipasi ke depan, gitu loh, peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang akan terjadi di depan. Secara garis besar begitu sih. Memang gua nggak leluasa lagi ngomong kayak dulu. Ya itu dia. Iya. Memang bedanya kalau sudah masuk ke dalam itu jadi pejabat publik itu, ya kita harus bisa menjaga komunikasi. Dan persis saya kira juga itu salah satu pelajaran yang kita dapatkan dalam beberapa hari ini, dalam satu pekan ini ada demo-demo. Itu kan ada hal-hal yang ketika disampaikan di luar, di publik, itu kemudian menjadi tidak pas gitu. Bahkan sampai terakhir kemarin kan ada pernyataan dari Pak Menkeu yang baru itu, Pak Purbaya Sadewa. Beliau itu kan dari satu sisi, kalau secara kompetensi nggak ada yang meragukan. Beliau sekolahnya memang ekonomi. Walaupun plusnya di S1-nya adalah elektro gitu. Kalau saya malah menganggap itu sebagai suatu kelebihan. Artinya kan beliau punya perspektif juga dari sisi ilmu yang lain. Yang kedua, pengalaman kerjanya kan lengkap sekali tuh. Pernah di KSP juga, pernah di Menko Ekonomi, Menko Polkam, Menko Marves. Jadi punya perspektif yang luas lah. Karena kan Kemenko itu dia bukan cuma satu kementerian, tapi beberapa kementerian portofolio ekonomi. Nah, tapi memang harus ada juga namanya sensitivitas. Jadi pejabat publik di Pak Prabowo ini harus punya dua hal. Pertama kompetensi, yang kedua itu sensitivitas kepada publik. Jadi mungkin pembicaraan-pembicaraan atau pendapat-pendapat yang bisa disampaikan pada ruangan terbatas itu tidak bisa disampaikan pada ruang publik. Jadi karena obrolan warung kopi biar stay di warung kopi gitu ya? Bukan, obrolan dalam ruang rapat, jangan dibawa ke warung kopi. Iya, warung kopi kira-kira gitu. Atau apalagi press conference. Nah, itu Abang sendiri. Atau doorstop, kan begitu kan? Itu Abang sendiri lihat sebagai catatan penting nggak sih Bang untuk pejabat publik akhir-akhir ini? Banyak yang blunder, dan kemarin juga Menkyu yang baru
split udah off baru tangan. satu hari udah buat kayak masyarakat tuh nggak punya trust sama dia. Bahkan Iya, kadang-kadang ada di media sosial yang bilang ini nih gara-gara diganti ini orang kurang trust ke dia, IHSG juga sampai jeblok. Iya, nah itu gimana tuh menurut Sebetulnya kalau jeblok enggak lah ya. Kalau 1%, narasinya 1,2. media sosial. Makanya kita jelasin ini. Kalau saya ditanya, wah itu IHSG turun, ya namanya bursa. Ya kalau nggak naik turun bukan bursa namanya. Gitu namanya bursa naik turun. Apalagi kalau kita punya pengalaman sebagai trader ya. Saya kan juga suka trading gitu loh. Jadi kalau kita memang dunia trader, justru kita cuannya kan kalau dari turun kita beli naik kan gitu. Wah ini turun nih. Wah, iya. Serok GGRN. Iya. Kalau dia angkanya gitu terus ya kapan ada profitnya, nggak akan ada perdagangan di bursa itu. Gitu. Cuman memang momentumnya saat itu habis pelantikan, kemudian doorstop. Kemudian ada ucapan itu yang seolah-olah ya kita bisa bilang blunder atau memang kita kan nggak ngerti nih orang emang suka melucu atau memang lepas. Betul. Kita kan belum dikenalin juga ya, baru satu hari. Tapi masalahnya adalah publik sekarang ini baru panas nih. Betul. Jadi benar yang Bang Kodari tadi sampaikan bahwa ini pejabat publik tuh harus punya kepekaan. Betul. Dan lebih jauh lagi bukan hanya pejabat publik, masih terkait dengan beliau juga kan. Tiba-tiba kan beredar tuh screenshot media sosialnya yang informasinya anak beliau. Itu juga kan menimbulkan kontroversi tersendiri. Nah, tapi Pak Purbaya kan sudah menyatakan minta maaf ya tadi gitu. Saya kira itu bagus. Tetapi tentu ini adalah pelajaran kesekian gitu. Bahwasanya memang menjadi pejabat publik itu harus hati-hati. Nah, kalau saya melihat kalau dikaitkan dengan dinamika beberapa pekan ini, memang kalau saya sih menilai bahwa memang ada soal kesenjangan yang membuat atau menciptakan semacam kalau dalam psikologi politik itu disebut sebagai relative deprivasi relatif gitu. Ketika komunikasi dan gestur yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tertentu itu menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar gitu. Oh, itu ada begitu ya? Iya. Memang sebetulnya begini, semua teori social movement, semua teori gerakan sosial gitu ya. Demo itu kan gerakan sosial. Kalau besar dia udah jadi gerakan. Nah, itu sebetulnya kalau pengalaman saya kan S1-nya psikologi, S2, S3-nya kan politik. Dan memang saya S2 di Inggris itu judulnya itu political behavior gitu. Salah satu topik besar dalam political behavior itu adalah soal social movement. Nah, itu deprivasi relatif. Jadi memang Abang mempelajari perilaku lebih dalam lagi gitu ya? Artinya begini, sebetulnya social movement itu asalnya itu bersifat psikologis gitu. Jadi bukan kesenjangan ansih yang menimbulkan rasa frustrasi, unjuk rasa dan seterusnya, tetapi sense of injustice lah, katakanlah begitu. Perasaan ketidakadilan. Jadi misalnya begini, realita kehidupan masyarakat mengalami peningkatan pemasukan itu atau tingkat pertumbuhan salary misalnya itu tidak setinggi dengan inflasi atau setinggi harga-harga barang misalnya. Tapi ketika misalnya mereka melihat pejabat itu hedon, bermewah-mewah, flexing, flexing ini kan terminologi baru sebetulnya ya, terminologi yang muncul ya di era adanya media sosial gitu. Kalau zaman dulu mau flexing nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Kalau tahu gue dulu ini Bang, flexing itu justru kalau orang yang ini loh, yang nge-gym itu loh. Iya, memang. Dulu flexing itu kalangan terbatas, dunia aja, dunia binaraga, dunia fitness aja gitu. Tapi kemudian flexing kan menjadi luas, menjadi terminologi sosial, pamer kekayaan, pamer hedonisme begitu dan seterusnya. Nah, itu kan menimbulkan kesenjangan, perasaan senjang gitu. Saya kan ngalamin, misalnya beberapa hari lalu saya bersama dengan Menteri Perumahan, katakanlah meresmikan begitu ya, meninjau lah renovasi rumah di Johar Baru. Di Jakarta sini aja. Sentiong ya? Iya, memang di sana jalannya sempit, itu 1 meter, rumahnya kecil-kecil, super padat gitu. Dan kita di situ bisa melihat bahwa memang pendapatan atau kondisi masyarakatnya itu boleh dibilang ya penuh dengan keterbatasan dan keprihatinkan. Bayangkan orang-orang itu kemudian melihat di media sosial, melihat di media massa, ada pejabat publik yang flexing ya. Nah, itu kan menimbulkan rasa
rasa iri, rasa kesal, gitu ya. Kemarahan gitu ya. Kemarahan. Nah, termasuk juga mungkin wabil khususon. Gitu. Ini ada apa namanya bahasa-bahasa NU dikit lah. Khusus gitu ya. Bahwa anak-anak muda sekarang ini ya, zaman-zaman Gen apa sekarang? Gen Z ya. Sekarang malah udah alpha. Generasi alpha. Itu kan sebetulnya ini generasi yang kalau kata anak saya ya, dia mewakili generasi ini insecure. Anak kita ini sekarang insecure. Kenapa? Karena mereka hidup dengan terpaan media sosial yang penuh dengan cerita-cerita sukses, cerita-cerita kekayaan, yang sebetulnya belum tentu seperti itu, ya kan? Kadang-kadang kan yang ada di medsos itu belum tentu semuanya benar. Betul, mulai dari editing AI lah. Saya baru kaget tadi teman saya di grup SMP saya dulu, kok bisa tiba-tiba dengan si cewek misalnya gitu dengan artis Korea. Foto bareng iya. Jadi apa yang kita lihat di media sosial itu kan belum tentu yang sebenarnya kemarin seperti yang itu. ramai Bang, deepfake. Deepfake-nya Ibu Sri Mulyani. Jadi apa yang muncul di sana itu sebetulnya tidak selalu menggambarkan. Tetapi kan nggak semua orang tahu itu. Mereka menganggap itulah cerita-cerita yang menggambarkan suasana di sebelah sana, sementara dia sendiri kok nggak seperti itu, gitu loh. Berarti kalau jadi insecurity ini, perasaan insecure ini, ketika ketemu dengan tampilan-tampilan yang flexing, terus kemudian tidak atau kurang empati, memicu kemarahan. Jadi memang pejabat publik di era zaman now ini selain harus kompeten juga harus punya empati, gitu loh. Dan ini bukan hanya terbatas pada pejabat publiknya saja, tetapi juga sampai keluarganya. Oh iya benar. Sampai keluarganya. Karena tadi sensitivitas itu tinggi sekali. Karena kan akan jadi sorotan juga gitu. Benar. Berarti memang begini juga. Peristiwa pada akhir Agustus itu ada satu variabel yang mungkin pada beberapa tahun sebelumnya itu tidak ada, yaitu ada satu event di mana ada ojol dilindas oleh rantis. Nah, itu kemudian menimbulkan kemarahan yang sangat besar. Lalu ada solidaritas juga yang besar, ya. Kebetulan juga yang menjadi korban adalah ojol, kelompoknya besar, lalu kemudian terkoneksi satu dengan yang lain dan seterusnya, sehingga akhirnya memang solidaritas itu menyebar gitu dan itu mengalami eskalasi. Mengalami eskalasi cepat sekali ya. Hitungan jam ya. Iya, jadi kalau kita lihat memang ada persoalan kesenjangan yang harus dijawab ya, perlambatan ekonomi yang harus dijawab, tapi pada sisi yang lain ada juga code of conduct gitu ya, etik atau perilaku yang harus diubah. Dan tadi malam saya dengar di Kertanegara Presiden Prabowo sudah memanggil anggota-anggota DPR dari Partai Gerindra. Itu dan pesannya kata Pak Sekjen, Pak Sugiono itu Anda jangan flexing. Gitu loh. Iya. Nah saya pribadi sendiri kan baru menjadi pejabat publik kan baru ya, bertahun-tahun kan saya di luar. Jadi saya tuh punya privilege sebetulnya untuk melihat dari mata luar gitu. Dan saya kan peneliti, pengamat, biasa ditanya bagaimana sebetulnya kondisi masyarakat, persepsi masyarakat, apalagi saya orang survei. Jadi rupanya memang masyarakat kita itu punya satu standar tentang penampilan lah dari pejabat begitu. Jadi kesimpulan saya, buat masyarakat itu, pejabat publik itu tidak boleh tampil mewah gitu. Karena mereka merasa bahwa pejabat itu dibiayai oleh uang negara. Duit rakyat ya. Duit gua tuh. Iya, benar. Masa lu ya pakai jam mahal-mahal lu ya, pakai mobil mahal-mahal. Sementara gua ini makan aja susah. Lu terlalu lu gitu. Dituntut pajak mulu lagi seperti itu. Habis itu dia ngomong kasar. Gaji saya jangan samakan dengan gaji rakyat jelata. Lu yang gaji lu gua. Itu tuh sebenarnya videonya udah lama, tapi pas diputarnya karena dipotong-potong. Nah, itu ada yang begitu juga tuh. Jadi mungkin misalnya kalau ditanya seperti itu, Pak, kok gaji DPR tinggi? Kok lebih tinggi atau kali lipat dari UMR? Ya, mungkin harusnya jawabannya ya setiap jabatan itu, setiap posisi itu kan ada yang namanya analisa jabatan, ada beban jabatan. Nah, beban yang berbeda tentunya akan akan dinilai dengan salary yang berbeda. Kan satu perusahaan misalnya antara yang misalnya administrasi di bawah gitu dengan direktur umum atau direktur kan nggak bisa sama karena memang beban kerjanya, tanggung jawabnya itu berbeda. Memang problemnya adalah
mungkin nggak kepikir juga oleh beliau itu jawab begitu. Karena selama ini penggajian di DPR tidak berdasarkan anjab gitu. Jadi harusnya ya jabatan publik juga menggunakan anjab juga, menggunakan anjab, menggunakan analisa beban kerja, sehingga kemudian matematika itu menjadi jelas dan tidak jadi pertanyaan-pertanyaan gitu, atau justru tadi balik jangan disamain gaji DPR dengan rakyat jelata kan gitu. Jadinya berarti kalau Mas Kodari sendiri kan sebagai wakil kepala staf kepresidenan ini melihat nih banyak banget statement-statement yang blunder, padahal sebetulnya kompeten, pintar, sebetulnya perlu dikasih pendidikan khusus komunikasi politik nggak sih untuk publik gitu? Saya rasa begitu. Sebetulnya pada saat pembekalan di Hambalang, Presiden sudah punya satu sesi itu, bagaimana cara berkomunikasi. Tetapi perkembangan sosial ekonomi kita pada hari ini, perkembangan masalah kita pada hari ini, yang notabene juga, ya siapa mengira juga, menduga ya, misalnya ada ketegangan politik internasional yang begitu besar, dan yang itu berefek pengaruhnya itu sangat luas, termasuk kepada soal pertumbuhan ekonomi. Ya siapa yang pernah membayangkan bahwa Rusia serang Ukraina, lalu kemudian Iran tembak-tembakan sama Israel, tetangga kita paling mengejutkan. Asia Tenggara itu terkenal sebagai kawasan paling aman di dunia. Tiba-tiba tembak-tembakan juga antara Kamboja dengan Thailand gitu loh. Itu semua di luar dugaan. Belum lagi munculnya fenomena Donald Trump dengan perang tarifnya gitu. Betul. Donald Trump aja kita udah kaget, apalagi dengan perang tarifnya kaget lagi 2 kali kan gitu. Nah itu semua juga memparik pertumbuhan ekonomi gitu. Sehingga kemudian ya memang kita ada pada suatu situasi pelajaran komunikasi, pendidikan komunikasi secara umum ya, dan bermedia sosial pada khususnya itu memang kayaknya harus diadakan sesi khusus lagi. Makanya tuh Bang Jo, Silvi, kayaknya ya kalau di kementerian itu sekarang kan banyak banget dirjen. Kayaknya perlu diperbanyak itu konsultan deh. Supaya konsultannya, supaya cara berkomunikasinya itu tidak melukai hati rakyat. Tapi kan masalahnya gini, yang jadi permasalahan kan adalah bukan hanya pihak eksekutifnya yang harus tanda kutip diituin. Yang ini kemarin yang memicu amarah itu kan adalah legislatifnya. Ada kata-kata yang sampai rumahnya kemarin di jalan itu ngomong seperti itu. Akhirnya kan merembet ya. Sebenarnya kan mereka juga itu juga harus dikasih pendidikan komunikasi. Oh iya semua. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk eksekutif tapi legislatif. Yudikatif juga sebetulnya. Semua lini lah. Gini, ada hal yang menarik ya, karena ini kan ada demo ya, ada kemarahan yang meluap. Tapi sebetulnya kalau kita lebih cermat ya, kita lebih teliti, memang ini target bukan presiden. Karena approval rating kepada presiden itu tinggi banget. Ya. Iya, survei Kompas, survei indikator politik itu 80%. 80%. Saya nggak tahu ya nanti kalau ada survei lagi. Tapi 80 itu tinggi, Bang. Tinggi banget, bukan tinggi lagi, tinggi banget. Gitu. Kalau yang dulu, Pak Jokowi itu dulu berapa tuh? Pak Jokowi dulu sekitar ya 75 kali ya. Nggak sampai 80. Lebih tinggi, pernah juga 80. Oke. Iya. Lupa saya persisnya ya. Tapi intinya tinggi sekali 80 itu. Mungkin tertinggi di dunia. Nah itu menggambarkan apa? Bahwa memang sebetulnya pertama masyarakat itu percaya sama presiden. Ada juga survei dengan pertanyaan yang berbeda. Lembaga yang Anda percayai itu. Paling tinggi kalau nggak salah TNI. Tapi nomor 2 presiden. TNI sekitar 90-an ya, presiden juga 80-an berapa lah gitu. Jadi trust kepada lembaga kepresidenan tinggi, kepuasan kepada Presiden Prabowo itu tinggi. Dan saya tidak heran. Karena kalau bicara masalah kesenjangan, orang bilang ini kesenjangan. Presiden di mana? Loh, presiden itu adalah manusia paling depan di Republik ini yang peduli dengan soal kesenjangan. Nah, saya bisa mengatakan ini karena apa? Coba lihat pidato-pidatonya. Baca buku-bukunya. Salah satu porsi terbesar soal kesenjangan, salah satu porsi terbesar di buku Pak Prabowo itu, mau itu paradoks Indonesia, mau itu strategi transformasi bangsa, itu adalah soal kesenjangan. Angka dipaparkan di situ, bagaimana misalnya bahwa 10% populasi itu menguasai 70% ekonomi Indonesia misalnya. Dan Pak Prabowo mengatakan itu harus diperbaiki. Dalam rapat kabinet juga Presiden mengatakan kita nggak boleh berhenti pada tingkat pertumbuhan 5%. Memang ini salah satu tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. Benar itu. Tetapi kalau kita lihat isinya, dia bilang sebetulnya ada banyak masalah, terutama kalangan kelas menengah ke bawah. Gitu. Nah, makanya presiden itu sangat-sangat
mengedepankan program-program yang langsung buat rakyat, buat masyarakat bawah gitu. Betul. Efisiensi 300 triliun itu kan dialihkan presiden untuk program yang langsung untuk rakyat. Nah, terminologi efisiensi itu juga sebetulnya kurang lengkap. Lengkapnya itu efisiensi dan realokasi. Karena kalau hanya efisiensi saja seolah-olah dipotong. Itu juga jadi ribut di masyarakat. Bisa. Dipotong kita anggarannya. Efisiensi tapi ada begini, ada begini. Betul. Hilang duitnya nih, program udah duitnya hilang nih. Duitnya nggak hilang gitu. Jadi duitnya itu dipakai untuk program-program yang langsung ke masyarakat. Misalnya makan bergizi gratis. MBG nggak penting. Loh, isu kita, masalah kita ada kesenjangan. Loh, MBG itu menjawab isu kesenjangan apa? Kesenjangan gizi. Jadi sekarang ini ada kesenjangan gizi di masyarakat kita. Ada 20% populasi Indonesia yang stunting alias kurang gizi. Nah, dengan makan bergizi gratis akan diatasi lah masalah stunting. Dipendekin gitu. Kemudian yang nggak stunting pun gitu ya. Itu kan IQ-nya harus ditingkatkan. Karena IQ orang Indonesia konon kabarnya salah satu yang paling rendah. Jangan paling rendah. Di bawah 50% lah, di bawah rata-rata dunia gitu. Lah, emang kita mau masyarakat kita, anak-anak kita IQ-nya pas-pasan. Kalau dia stunting, IQ-nya pas-pasan, dikasih pendidikan yang bagus, kurikulumnya, gurunya kompeten, lengkap. Tapi kan karena memang kapasitasnya terbatas, nggak bisa optimal juga dia. Jadi sebetulnya MBG itu orang lupa itu mengatasi isu kesenjangan gizi. Atau misalnya sekolah rakyat. Nah, itu lebih eksplisit lah, lebih mudah dijelaskan. Peserta sekolah rakyat itu adalah anak-anak yang berasal dari keluarga 10% terbawah dari segi ekonomi. Desil 1, desil 2. Nah, saya karena tugas di KSP, monitoring evaluasi kegiatan atau program prioritas nasional, saya turun melihat bagaimana memang calon siswa itu rumahnya kecil, rumahnya jelek, jangankan sekolah, makan aja belum tentu. Dan yang menarik, 80% orang tuanya lulusan SD atau SMP gitu. Nah, anak-anak ini kalau dia nggak dibantu oleh negara, nggak dibantu oleh Pak Prabowo dengan sekolah rakyat, hampir pasti masa depannya akan sama dengan kayak orang tuanya. Nggak ada perbaikan generasi. Nggak ada perbaikan. Makanya memang Pak Prabowo itu betul sekali ketika mengatakan kita harus memutus mata rantai kemiskinan. Karena memang mobilitas vertikal paling tinggi itu instrumennya adalah pendidikan. Gitu. Dan saya udah menyaksikan, nanti saya mau keliling lagi ya, kemarin saya udah ke Bandung, saya lihat di kelas, anak-anak peserta didik ini yang calon siswa yang desil 10 ini, sudah seger, mukanya optimis, semua punya cita-cita. Saya bilang, inilah yang memang ingin dicapai oleh Pak Prabowo, terwujud hari ini gitu loh. Optimis mereka dengan masa depannya, nggak perlu mikir sekolah lagi, nggak perlu mikir SPP, nggak perlu mikir sepatu, nggak perlu mikir buku, nggak perlu mikir makan, nggak perlu mikir seragam begitu. Jadi anak-anak ini yang tadinya desil 1 mendadak dalam semalam dengan program Prabowo menjadi desil 9 atau desil 10. Saya sebut desil 9 dan 10 karena hanya anak-anak dari desil inilah yang nggak perlu mikir besok saya bisa sekolah apa enggak gitu. Besok bisa makan apa enggak gitu loh. Ini adalah anak-anak yang pokoknya urusan dia tuh cuma belajar aja gitu. Ya anak saya kan nggak perlu mikir begitu kan. Nah, dan mereka ini kan mereka yang harus mikir itu. Jangankan sekolah ya, dia makan aja kan. Itu sedih banget. Memang ada anak-anak sekolah rakyat itu yang sebelumnya itu makan sekali sehari aja. Jadi sebetulnya program Pak Prabowo itu sangat inherent, sangat kongruen, satu frekuensi dengan apa yang dirasakan oleh rakyat gitu, terutama menengah ke bawah. Tapi makanya approval ratingnya tinggi. Gitu. Di dalam pelaksanaan nih, Bang, kita kan bicara kayak MBG nih contohnya, banyak banget yang tanda kutip disorotin sama masyarakat, entah masalah keracunan, entah masalah, pokoknya banyak lah di masyarakat. Padahal sebenarnya kan memang kalau dari pemerintah istilahnya vision itu bagus, cuma pelaksanaan di lapangan tuh beberapa ada yang nggak baik. Itu gimana pemerintah untuk apa ya istilahnya untuk bisa memperbaiki dan memaksimalkan hal itu karena kan kita juga harus pahami sebenarnya sih begitu banyak SPPG yang ada kan kita nggak mungkin bisa ngontrol semua. Cuman apa yang akan dilakukan? Tentu yang bisa menjawab nanti BGN ya secara persis. Jawab nih Bang. Secara persis BGN. Kemarin gua kebetulan ada di Hambalang. Hambalang mana? Diundang sama Bapak. Rumah Presiden. Rumah Presiden. Hebat dia. Tapi dekat rumah Pak Presiden tuh ada SPPG loh setahu saya. Ada. Justru itu yang kemarin menarik sekali tadi pertanyaan Silvi ini.
Gua baru tahu kalau presiden itu ternyata sangat detail. Amat sangat detail sekali terkait semua program-program itu. Kan di sana gua ngikutin MB. Yang pertama paparan BGN, terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, kemudian yang satu yang baru ini nelayan. Nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, khusus yang MBG ini, presiden itu notice kalau saya sudah tahu dalam 8 bulan ini terjadi keracunan itu 3.000 anak keracunan dari 16 kasus dan saya tahu ini masalah ini terjadi pada SPPG baru. SPPG baru di mana mereka tidak menjalankan SOP memasak. Jadi memasak itu ada SOP. Jadi bukan semata-mata itu karena kesalahan menu makanannya. Bukan. Karena dia tidak menjalani SOP yang sebenarnya. Jadi gini misalnya nih, besok SPPG ini harus menyiapkan makan bergizi gratis pada jam 9 pagi misalnya. Dia harus masak itu di jam sekian. Ketika kita tanya, kok Bapak bisa sepaham itu? Saya sudah melakukan ini di Sukabumi sejak tahun 2019. Betul. Nah, jadi saya sudah punya semacam roadmap gitu. Nah, itu kayaknya memang perlu dikomunikasikan. Yang lebih seru, di saat itu Presiden langsung menyampaikan ke Kepala BGN, Profesor Dadan, saya mau zero keracunan. Karena saya sudah yakin ketika semua menjalankan SOP dengan baik, tidak akan ada keracunan. Betul. Nah, Presiden menyampaikan itu. Berarti ini balik lagi kepada reshuffle tadi ya, Bang ya. Kalau kita lihat Pak Presiden. Boleh saya sambungin dulu sedikit ya? Boleh. Karena ini memang MBG ini penting sekali. Karena ini salah satu program andalan Pak Prabowo, sekali juga mudah disorotin. Memang orang nggak nyorot makan yang enak. Itu ada sekian anak yang kesenangan karena makan yang enak. Yang ada tuh kalau ada anak racunan kan. Iya, benar. Tapi anak yang kesenangan itu enak banget makanan, nggak ada. Ekonomi masyarakat yang tumbuh. Iya. Itu sudah nggak ada ekonomi. Cuman memang ini kita bicara soal skala. Jadi saya dari awal sekali pemerintahan ini sudah punya bayangan. Pak Prabowo ini programnya luar biasa, hebat, dahsyat, besar. Nah, tetapi yang besar-besar itu memang membutuhkan teknokrasi yang luar biasa untuk bisa operasional gitu. Nah, salah satu program paling besar memang adalah MBG ini. Kenapa? Kita ini mau bangun 30.000 SPPG melayani 83 juta. Betul. Ya, sekarang 25 juta udah. Perut. Oh ya, kepala dan perut ya. Masuk sini menerima manfaat. Gila, gue ngerti banget. Janganlah. Itu bahasa di atas kertas. Tapi kalau kita di podcast masa penerima manfaat. Perut ya, benar. Tapi lu penerima manfaat bukan keren. Benar sih. Gitu. Jadi yang terima ini 83 juta tiap hari. Anggaran kalau jalan 1 triliun. Tiap hari 1,2. Nah, jadi ini program besar sekali. Dan sampai sekarang memanglah 30.000 itu belum berdiri. Semuanya karena masih proses. Sekarang baru 7.000. Iya, jadi kalau ikut SOP pasti tidak akan keracunan gitu. Ya, itu tuh Bang yang dari tadi kita bahas. Artinya hal-hal yang kecil ini tidak dikomunikasikan, akhirnya kan blundernya kepada kepala negara kita. Padahal sebetulnya visi misinya, programnya, manfaatnya itu kan besar. Jadi kembali lagi, kalau kabinetnya atau pejabat publik atau siapapun lah yang seharusnya berbicara menyampaikan secara lantang, itu kan bisa mengedukasi masyarakat. Kasihan dan sayangnya kan di situ. Karena kita kalau baca juga sebenarnya bagus sih. Jadi begini, komunikasi itu kan sebetulnya hanya hilirnya dari hulunya adalah kebijakan publik. Dan ini ada satu proses. Tidak ada komunikasi tanpa ada kebijakan publik. Mau mengkomunikasikan apa? Tapi kebijakan publik juga harus dikomunikasikan supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat paham. Begitu. Nah, pada hari ini yang nyampe ke masyarakat itu kan yang tadi, yang flexing tadi itu. Bukan program-program yang substansial. Walaupun balik lagi, itu benar tuh. Kalau kita cek tanggal 25-28, memang sebetulnya target tembakan utama itu bukan presiden, bukan pemerintah, tetapi kepada DPR. Yang 5 nama itu ya. 5 nama plus 2. Sebetulnya 5 plus 2. 5 plus 2. Tapi yang nonaktif 5. Yang 2-nya kena sensor ya. Yang 2 udah diminta maafin sama temennya. Yang 2 korban itulah. Oh iya. Dibelain. Itu. Serunya di sini gitu, Pak. Berbeda tapi kita satu. Jadi 5 itu yang paling jadi vokal poinnya memang. Jadi ya koreksinya nanti memang harus bersifat balik lagi bukan cuma legislatif gitu. Bahkan
Bahkan eksekutif pun juga sudah harus gitu. Saya sendiri balik lagi tadi ke depan, karena saya lama di luar, masuk ke dalam, biasanya bicara dari luar, saya langsung punya bayangan, oh ternyata pejabat publik itu nggak mewah. Oh berarti pejabat publik itu harapannya sederhana. Karena itu saya, ya gini aja, gestur yang paling nyata di masyarakat itu apa? Misalnya mobil, saya sekarang pakai Kijang. Arloji, saya sekarang pakai Seiko gitu. Kenapa? Karena memang itu adalah batas yang kira-kira diterima oleh masyarakat kita. Bahwa pejabat itu ya Anda jangan kelas atas lah. Anda kelas menengah aja gitu. Kalau menengah gitu ya, masih bisa diterima gitu. Nah, walaupun misalnya Anda sebelumnya adalah orang-orang yang di swasta, yang punya kemampuan lebih daripada itu. Sebelumnya, tapi Abang nggak punya Richard Mille kan di rumah? Nah, enggak. Nah, itu saya punya jawabannya. Jadi gini, saya orang yang kalau ada uang itu, saya lebih baik buat beli tanah. Memang kalau kita bicara properti atau barang, memang di situ ada elemen psikologis juga. Betul. Jadi persoalan kesenjangannya ada persoalan angka absolut nominal keuangan, tapi juga ada kacamata sosiologis dan kacamata psikologis. Orang kalau pakai Richard Mille, dia nggak mungkin mau pakai Kijang. Wah, nggak cocok. Nggak cocok. Jomplang. Sebaliknya kalau dia di satu TV, saya kan nyebut satu merek, jangan sebut nama merek, ya udah. Kalau dia pakai mobil yang biasa dipakai oleh aristokrat Inggris, nggak mungkin pakai Seiko gitu. Nah, yang problem adalah orang-orang yang kira-kira background sosialnya itu sebelumnya itu aslinya nggak memungkinkan untuk itu. Tapi ketika dia masuk ke institusi ini, dia lihat sekitarnya, mau nggak mau dia dipaksa untuk adaptasi. Nah, pada titik itulah kemudian bisa terjadi masalah-masalah yang seharusnya tidak jadi masalah gitu. Unnecessary problem. Iya, makanya sebetulnya ini penting untuk apa? Selain pesan keluar, juga sebetulnya untuk menata kelembagaan kita gitu. Walaupun bicara begini juga soal komunikasi, soal soal flexing segala macam itu atau kinerja DPR, saya katakan memang kita perlu barangkali ini momentum untuk memperkuat kualitas SDM kita yang ada di lembaga perwakilan gitu. Karena apa? Karena memang kalau kita bicara DPR, selama ini yang sering disorot itu adalah soal produktivitas undang-undang. Menurut saya, kita tuh lebih proporsional sebetulnya bicara pengawasan. Bukan pengawasan secara politik ya, bukan interpelasi, bukan hak angket. Itu tuh politik. Yang saya maksud yang teknokratik gitu. Nah, saya bisa mengatakan ini juga karena saya pengalaman di KSP, membuat saya bisa melihat bahwa program-program yang gede-gede, yang bagus-bagus itu kan ada misalnya macam-macam strategi untuk mencapainya. Itu perlu perspektif teknokratik. Itu pengawasan. Kemudian pada tataran implementasi. Kenapa keracunan? Itu pengawasan. DPR harusnya ngomong itu. Dan harus ngerti itu. Harus ngerti itu ya. Bila sekarang malah ikut ngomel dia. Dia itu kan bila perlu dia bikin dapur juga kayak Pak Prabowo kan. Sebetulnya bisnis prosesnya seperti apa, SOP-nya apa. Bila perlu minta dengan Pak Prabowo, saya minta Pak minta ke BGN SOP-nya gimana? Saya jalankan, diimplementasikan, dilihat. Ini saya ada yang keracunan nggak misalnya begitu. Kalau memang ada yang keracunan, salahnya di mana? Dia bisa cek sendiri. Jadi hemat saya, usulan saya konkret. Nanti ke depan itu 2029 anggota DPR itu kalau bisa minimal S2. Atau kalau dia S1, dia pernah aktif di organisasi kemahasiswaan. Mau intrakampus kayak Senat, kayak Badan Perwakilan Mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, atau misalnya ekstra kampus, mau HMI, mau GMNI, mau PMI dan seterusnya. Karena supaya punya pengalaman organisasi, leadership, menyusun rencana. Bikin proposal itu kan sudah rencana. Kalau pernah di organisasi mahasiswaan, pasti pernah bikin proposal dalam suatu masa gitu loh. Entah kegiatan apa kayak kalau saya kan karena dulu saya kegiatan kelompok studi kan bikin rencana penelitian besar ke Yogyakarta, ke Lampung, kemana gitu. Itu buat program sesuai dengan tupoksi. Kalau gua dulu Seven Summit. Kan? Proposal menundukkan gunung-gunung 7 gunung tertinggi. Oh, naik gunung? Mapala kan? Oh, Mapala. Proposalnya begitu. Kalau UI juga? Enggak. Oh, lo kok Mapala? Kirain. Mapala Bija. Bukan maksud dari Bang Kodari tadi memang di situ kita diajarkan sebenarnya kan. Bukan cuma ilmu aja, tetapi
suatu saat lu bakal hidup itu besok akan berhubungan dengan orang lain, dengan yang bisa ngeluarin anggaran. Jadi lu mesti gimana caranya gitu kan. Makanya gue dulu bikin Seven Summit, gue mau daki yang tinggi-tinggi. Kita akan kibarkan bendera kampus kita. Di ACC kan dikasih. Gitu. Yang penting alasannya jelas. Dan kemudian setelah dilaksanakan kan harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Betul. Mana laporan kegiatannya? Ada foto-fotonya, ada materinya, ada pesertanya. Jadi mungkin itu salah satu usulan konkret saya bahwa mungkin ketika kita bicara reformasi tahun 98, wah ini kan harus dipilih oleh rakyat, dipilih secara langsung. Ya oke, tetapi kemudian kan ada konsekuensinya juga gitu loh. Akhirnya partai politik ingin supaya suaranya banyak, cari caleg yang populer gitu. Nah dengan segala konsekuensinya kan itu mungkinlah setelah 25 tahun kita melakukan reformasi dan berjalan dengan sistem yang ada, harus dicermati gitu loh. Apa-apa yang berjalan sekarang ini. Ya termasuk juga soal reshuffle, misalkan tadi ada awalnya diskusi mengenai reshuffle antara Bu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya. Ya kita melihat bahwa memang pertumbuhan pendapatan kita itu melambat ya dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Jadi kita berarti punya PR untuk bisa meningkatkan pendapatan gitu. Bu Sri Mulyani dikenal sebagai sebagai figur yang kuat dengan disiplin fiskalnya. Ibu rumah tangga, ada uang, pinter, ngatur. Ini yang masuk amplopnya jelas-jelas kan gitu kan. Gitu. Makanya kemudian dalam situasi krisis pun kita istilahnya selamat lah karena kita hati-hati dalam spendingnya. Tetapi mungkin pada hari ini ya mantranya udah berubah. Mantranya harus percepatan gitu. Kita harus bicara misalnya cukai, bicara mengenai pajak. Kan sudah ada pergantian untuk kepala badan cukai, badan pajak gitu. Nah, mungkin Pak Purbaya ini nanti ke depannya lebih banyak gas, walaupun tentu harus hati-hati gitu. Sebenarnya memang udah tipenya udah cocok nih gasnya kayaknya nih ya. Cuman remnya harus jalan juga. Karena kalau enggak blong. Tapi kalau terlalu banyak rem juga nggak maju-maju dia. Itu dia. Ini kan yang disorotin kemarin juga masalah pajak. Apa di sini ngegas itu mau narik pajak lagi atau gimana nih? Mau naikin tarif pajak apa? Kan termasuk ya di dalam tuntutan itu masalah pajak juga itu yang membuat masyarakat merasa tercekik gitu. Iya, pemerintah cuma bisa naikin pajak doang nih. Gitu. Sebetulnya begini, kalau satu perspektif bukan naikin pajak, tapi bagaimana yang belum bayar pajak itu bisa masuk ke dalam daftar pajak, karena memang istilahnya proporsi pembayar pajak kita itu masih sangat minim begitu. Bila perlu misalnya begini, tarif pajaknya diringankan, tapi Anda perluas basis pajaknya gitu. Ya kan? Nih kasihan nih, udah dia di antara yang banyak itu dia yang masuk daftar pajak, habis itu dia dikejar-kejar kan. Ya kesel banget kan dia kan. Udah gue doang yang bayar, gue dikejar-kejar dan naikin lagi gitu. Iya, mau bikin usaha coba bayangkan misalnya ini proposal ya, ini barangkali tonton nih nanti oleh pengambil. Mau bikin usaha dipersulit. Bikin usaha dipersulit dengan birokrasi gitu kan. Gimana mau bayar pajak? Orang yang bayar pajak banyak itu lebih diem dibandingkan orang-orang yang malah justru, mohon maaf ya, yang absen di pajaknya. Yang teriak-teriak masalah pajak ini sebenarnya banyak kan adalah dari sisi orang yang absen pajak. Nah, ini bagaimana pemerintah mau coba untuk kayak istilahnya nyadarin dan mungkin gimana solusinya ke depan gitu, kira-kira. Pertama ya usulannya memang memperluas basis pajak tadi. Jadi rasio pajak itu harus ditingkatkan. Kita di bawah negara-negara maju. Kalau bisa kita di atas negara maju. Nah, supaya bisa, mungkin caranya adalah pajaknya justru diturunin. Jadi nominalnya turun, persentase nilai angkanya turun, misalnya berapa? Dari 10 jadi misalnya 8 gitu. Tetapi basisnya diperluas. Nah, begitu basis diperluas kan dapatnya kan banyak. Sama dengan kayak pemutihan kendaraan pajak bermotor kan gitu kan. Nggak bayar, silakan bayar. Akhirnya kan mereka bayar kan? Gitu. Nah, kalau misalnya dihukum atau kemudian dinaikin terus, mereka nggak bayar. Tapi ketika mereka bayar, akhirnya jumlah yang bayar itu banyak dan meningkat. Sehingga ujungnya secara total dapatnya lebih gede. Nah, mungkin itu salah satu strategi yang ke depan itu bisa digunakan gitu. Jadi istilahnya jangan berburu di kebun binatang. Iya kan? Iya kan? Udah ketahuan itu buru-buru gua ini udah daftar dikejar-kejar lagi. Mbok yang lain itu yang di hutan rimba ini kan masih banyak hewan-hewan yang lain. Mbok itu
yang dikumpulin atau diburu. Itu menarik sih ya, Sylvia sama Bang Jo, memperluas basisnya, terus transparansi. Jadi masyarakat juga tahu, oke, pajak kita untuk A, B, C, D, D, transparansi. Terus juga penampilannya jangan terlalu necis banget lah, gitu. Jadi menggambarkan, oke, kita percaya ini pajak kita untuk kita bayarkan gitu kan. Benar. Jangan jadi suuzon kan. Ini pajak kita jadi jamnya dia ini, jadi mobilnya dia ini. Itu apa namanya? Cara persepsi publik seperti itu kan harus dikelola gitu kan. Hebat juga ya si Abang ini, pantas Anda mau jadi wakil KSP. Abang mendingan jadi juru bicara presiden, Bang. Bukan, tapi memang jarang loh. Jarang kan kita dengernya. Enggak, jarang gini loh. Dulu kan ini, wah, siapa sih yang nggak ngerti Mr. Q itu kan, berapi-api di mana-mana. Terus ini udah jadi pejabat nih, dia lagi dihajar sama komplain-komplainannya dulu. Tapi logik sih, pada saat dijelasin ternyata Bang Kodari ini objektif juga. Dia menyadari bahwa ternyata pejabat publik kekurangannya dalam berkomunikasi, berpenampilan gitu kan. Nggak boleh ditolak, memang realitanya begitu kok. Dan saya yakin Pak Prabowo juga sangat-sangat objektif. Pak Prabowo itu cuma yang dikerjakan itu untuk memperbaiki dan mengkoreksi apa yang salah. Kita kan sudah mendengar pidato beliau serakah nomik. Ya, serakah nomik ini, atau kalau saya punya istilah yang lain, boleh apa ya? Pampirnomics. Pampirnomics. Lebih serem yang mana? Lebih serem yang mana? Pampirnomik ya? Mengisap darah rakyat ini. Jadi kalau pampirnomik itu, mau dia pengusaha besar, mau dia pengusaha kecil, pokoknya selama dia nyusahin rakyat, pampirnomik. Iya. Kan apa tuh yang judol itu pampirnomik itu karena jerap duit rakyat. Rentenir. Itu pampirnomik. Ada juga yang gede. Dia sudah dapat konsesi hutan untuk kebun sawit, ya kan. Misalnya sekian ribu. Habis itu dia bikin sawit lagi di luar yang sudah jadi areanya itu. Itu kan serakanomik kan. Tapi itu juga pampirnomik. Harusnya bukan wilayahnya dia. Nah itu kan diambil oleh Pak Prabowo, didenda sekian hektar, sekian tahun, uangnya nanti dipakai untuk program rakyat. Kemudian setelah diambil, dikelola, nanti pendapatannya untuk rakyat. Gitu. Jadi Pak Prabowo ini sebetulnya adalah presiden yang betul-betul sangat berani melawan apa yang sudah berjalan dan untuk kepentingan rakyat. Nah, memang juga kita jangan nafikan juga bahwa dalam demo-demo kemarin juga ada elemen-elemen yang mungkin selama ini terganggu dengan presiden, ya kan, dengan tindakan-tindakan presiden, sehingga dia istilahnya keganggu jalan makannya. Nah, itu dia. Itu baru dalam negeri loh ya, belum lagi di luar negeri. Presiden kan berusaha untuk bisa bersahabat dengan semua, ya kan, beliau berusaha untuk membangun relasi yang berimbang. Ada yang namanya BRICS gitu kan. Nah, emang kalau presiden ke BRICS, emang kalau tampil ketemu dengan Xi dengan Putin, emang semuanya senang kan gitu kan? Ada tuh di berita di luar negeri yang bahkan di crop. Ada juga memang negara yang ketika dia merasa kepentingannya terganggu, melakukan aksi-aksi di negara yang ada di dalam itu. Indonesia sendiri kan pernah mengalami. Kalau yang ini Bang, pada suatu masa ya zaman Bung Karno memang ada intervensi. Nah, dan ketika data-data itu sudah keluar dan ditulis di kampus oleh akademisi, judulnya adalah subversi sebagai kebijakan luar negeri. Itu. Memang ada yang nunggu ya? Lagi rame ini nunggu nih. Kita lihat aja nanti dokumennya 30 tahun lagi kalau muncul. Iya. Biasanya dirilis. Saat ini nih, karena kan trust-nya masyarakat itu jauh menurun kepada entah pemerintah dalam lembaga manapun. Itu kan selama ini Pak Prabowo sering bilang, ini kan ada intervensi asing, Mereka bilang, apa-apa sedikit-sedikit salahin asing, sedikit salahin asing. Sebenarnya gimana sih pemerintah tuh coba dikomunikasiin nggak sih gitu? Karena kan memang kan basically semuanya kita bicara tentang komunikasi, tapi selama ini komunikasi itu kita bilang cukup minim ya, makanya berkembang sedikit ada pemantik di media sosial, rame gitu. Ya pertama memang menurut saya kita masuk kepada suatu atmosfer baru ya, suasana baru yang memang berbeda, terra incognita, itu istilahnya gitu. Terra incognita. Terra incognita. Jadi kira-kira sebagai pendaki gunung belum pernah diinjak orang tuh, kira-kira begitu. Ya. Atau kalau lu suka mancing di hutan, memang ini kolam belum pernah ada manusia yang datang ke situ, gitu. Terra incognita. Misalnya begini, selama ini kan perhatian pemerintah itu banyak kepada menengah ke bawah. Tapi sebetulnya menengah ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Menengah kita ini rentan, ya goyang dikit turun ke bawah dia, turun kelas dia gitu. Nah sementara kelas menengah kita ini adalah orang-orang yang
notabene relatif terdidik gitu. Dia punya akses kepada informasi, ngerti informasi, sehingga lebih vokal gitu. Nah, bahkan lebih jauh lagi, ini teori yang kedua nih, teori kedua. Sekarang muncul satu kelas baru. Jadi di antara kelas bawah dengan kelas menengah itu muncul kelas gig. Kelas gig. Berasal dari pekerja-pekerja gig workers gitu ya. Ya kayak termasuk Gojek itu kan gig workers, kerja part time, pakai online dan seterusnya gitu, kerja-kerja part time. Nah, ini kan kelompok yang sebetulnya secara pendidikan mereka itu menengah ke atas, mereka sekolah mungkin sarjana, tapi secara pendapatan mereka menengah ke bawah. Jadi ini orang-orang yang secara keuangan itu sebetulnya sangat terbatas, tapi secara intelektual mereka terdidik, mereka tuh berdaya gitu. Nah, kelompok ini yang mungkin di media sosial itu akan sangat-sangat vokal. Dominan. Karena mereka mereka lah kelompok yang kembali kepada terminologi saya itu paling terdeprivasi. Karena secara intelektual mereka atas, gue sarjana nih. Tapi secara ekonomi mereka masih di bawah. Masih bawah gitu. Saya terus terang dapat contoh nih barusan ya, agak serem sih. Itu pembunuhan yang di mana itu yang pacarnya dipotong jadi 65, yang ketemu, yang dia sebar di hutan itu. Sebetulnya dipotongnya ratusan. Sebagian disimpan di laci di kosannya, sebagian lagi dikubur. Maaf nih. Tapi ini kita harus memberikan contoh ya. Itu kan berdua itu sebetulnya sama-sama sarjana. Yang cewek nganggur, yang cewek juga nganggur, satu kampus. Hati-hati dengan kampus di mana kau pergi ya. Jadi yang cewek itu nganggur, sarjana juga, yang satunya lagi itu pekerja gigs. Gitu. Jadi ya mungkin balik lagi ya, nggak menggambarkan persis, tapi maksud saya itu kembali ke cerita kita tadi bahwa ada satu kelompok pada hari ini yang ya tadi berdaya secara informasi, punya akses, tetapi secara pendapatan itu mereka harus ditingkatkan. Nah, saya kira ini salah satu PR terbesar dari pemerintah. Ini ada korelasi ya, Bang? Tetapi Pak Prabowo balik lagi nih. Pak Prabowo tuh entah instingnya, entah analisanya, memang udah benar. Makanya beliau mengatakan kita harus pertumbuhan ekonomi 8%. Supaya apa? Supaya pendapatan itu naik gitu loh. Supaya pendapatan dan keuangan masyarakat itu naik. Kalau kita bicara negara maju segala macam, itu kan salah satu indikatornya kan pendapatan. 2045 itu pendapatan. Pendapatannya harus masuk kelas tertentu ya, yang kemudian memang boleh dibilang berpendapatan tinggi gitu. Nah, menuju ke sana itu perlu percepatan. Saya kira itu yang sedang dicari dan sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo pada hari ini. Itu lagi, kalau masalah ekonomi dan percepatan. Yang jadi peributan di media sosial lah terutama. Kan ngomong aja nih, ada niat untuk naikin pertumbuhan ekonomi jadi sekian persen. Tapi justru malah lapangan pekerjaan banyak yang hilang gitu. Banyak PHK di mana-mana. Itu kan concern-nya mereka juga kemarin di 17+8. Ini bagaimana sih Bang Kodari ngelihatnya itu? Balik lagi teknokrasi sebetulnya. Kayak MBG nih. Kan uang kan dialokasikan besar buat MBG. Diambil dari pos, katakanlah pos A, pindahkan ke pos B. Sebetulnya transisi dari pos A ke pos B ini harus cepat banget. Karena kalau terlalu lama, dananya nggak turun di A, di B juga nggak turun. Nggak terjadi aktivitas di bawah. Jadi sebenarnya transisi ini harus sangat cepat. Bahkan istilahnya nggak ada lag-nya itu, nggak ada gap-nya sama sekali antara A dengan B. Iya, kenapa? Karena kalau nggak ada B, A ini kan jalan turun tuh duit itu. Tapi karena ada B, ya, karena pemikiran tadi untuk langsung kepada rakyat, menyelesaikan masalah, misalnya kesenjangan gizi dan seterusnya, maka ke B ini harus cepat gitu. Nah, itulah PR dari pembantu-pembantu presiden untuk secepatnya bisa transformasi. Kemudian juga program seperti Koperasi Merah Putih, 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Kalau itu dijalankan, akan bisa menciptakan banyak opportunity. Pertama, tentunya masyarakat dapat barang dengan lebih mudah, dengan harga lebih murah. Tetapi di sana ada PR. Mampu nggak koperasinya untuk misalnya membuat bisnis proposal yang bisa diterima oleh perbankan. Perbankan, betul. Karena ini kan nggak langsung dikasih duitnya. Harus lolos juga pemeriksaan dari perbankan. Gitu. Nggak serta-merta. Iya, dan karena itu memang Koperasi Merah Putih, para pengurusnya itu, setelah mendapatkan status hukum Merah Putih, itu nggak berhenti di situ. Dia harus mendapatkan pelatihan dulu, cara membuat bisnis proposal, cara membuat hitungan keuangan. Dari situ membuat proposal kepada perbankan. Lalu dilihat lagi di perbankan berapa yang lolos. Mungkin ada yang perlu perbaikan. Baru kemudian uangnya turun dan bisa dipakai untuk
kegiatan koperasi itu, baru dia bergerak. Gitu. Tapi sebetulnya semua ini kalau berjalan itu bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak. SPPG sendiri, satu SPPG itu 50 orang yang terlibat. Baru yang langsung SPPG ya, 50 kali 30.000, 1,5 juta tenaga kerja. Belum lagi kalau kita bicara rantai pasokan. Rantai pasoknya belum. Ada petani, ada nelayan, ada ompreng, kurir, ada kurir ya, macam-macam lah ada di situ gitu. Sehingga kemudian semua ini sebetulnya kalau bekerja pada saat yang bersamaan itu bisa menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar. Dengan situasi hari ini, Bang Kodari sendiri melihatnya, memang Pak Prabowo itu membiarkan... Saya tambahin satu lagi ya, yang juga jangan dilupakan. Misalnya program perumahan. Pak Prabowo meningkatkan anggaran untuk perumahan subsidi dari 200.000 menjadi 350.000. Nah, ini kan untuk apa? Untuk apa? Untuk subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah. Mengatasi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan perumahan. Kesenjangan Kesenjangan perumahan. Satu rumah melibatkan berapa tukang? Mungkin 5, mungkin 10. Betul. Lalu kemudian kita bicara supplier pasir, supplier batu bata, belum lagi bicara kerangkanya, bicara atapnya, belum lagi pedagangnya. Itu kan nambah pekerja juga. Menambah pekerja. Kemudian program renovasi. Itu juga kan sebetulnya menggerakkan ekonomi di lapangan. Jadi banyak sekali program-program Pak Prabowo ini kalau berjalan di lapangan, itu akan menggerakkan ekonomi dan akan menciptakan lapangan kerja. Nah, tentu saya sendiri juga, ya kita sendiri juga kan terus diskusi ini ya. Kalau saya udah lama sih mengusulkan, pemerintah perlu juga untuk mengajak masyarakat Indonesia, mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat peluang kerja di luar negeri. Bukan kabur aja dulu, tapi memang realitanya, realitanya pada hari ini sebetulnya opportunity kerja di luar negeri itu luar biasa. Kenapa? Karena realitas sosial kemasyarakatan. Pada hari ini di luar negeri, terutama negara maju, itu mengalami fenomena aging society. Aging society Jepang gitu ya? Ya, yang tua-tua banyak. Yang muda-muda, yang tenaga kerja, nggak ada, kosong. Karena aging society itu dibarengan dengan fenomena yang lain. Apa? Fenomena infertility rate rendah. Betul. Di negara-negara itu, mereka yang menikah makin sedikit, melahirkan makin sedikit. Sehingga bolong. Nah, sekarang kita ini kan bonus demografi. Kenapa nggak kita misalnya isi ke sana gitu, ekspor ke sana, isi ke sana gitu. Dan kita sebagai bangsa tuh gagah. Tentunya yang isi orang yang kompeten dong. Betul, ya kan? Kita melanglang buana, kita menaklukkan dunia gitu. Saya kan pernah sekolah S2 di Inggris. Saya lihat orang India, orang Pakistan, orang dari RRC dari China, sampai ada Chinatown segala macam. Itu kan artinya kan kita itu menjelajah dunia. Jadi lapangan kerja itu bukan hanya dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Bukan mengatakan ini sebagai pelarian, dalam negeri nggak bisa. Kita ciptakan dalam negeri, tapi Anda juga harus buka mata, harus diajak melihat. Kan pandangan udah global nih, udah internet segala macam. Ya wawasan juga harus global dong. Iya dong. Ya, jangan lihat TikTok hore-hore doang kan, tetapi juga melihat opportunity, membangun SDM, meningkatkan kualitas SDM. Jadi itu sebetulnya harus diisi. Nah, memang pemerintah perlu juga buat program. Misalnya kan sementara ada Kementerian Perlindungan Imigran. Pekerja migran. Iya. Kalau saya, ini pribadi ya, usul namanya atau programnya diubah jadi Kementerian Diaspora. Lebih keren ya. Keren. Yang disebut selama ini TKI, jangan pakai TKI, diaspora. Mau white collar, mau blue collar, diaspora. Bangga dong. Jadi mengangkat harkat dan martabat dong. Iya dong. Mau dia di situ teknisi, mau di situ dia perawat, biar di sana juga bersatu. Iya. Dan mereka juga merasa nggak rendah gitu. Diaspora Indonesia. Sehingga kemudian orang juga bekerja di luar negeri itu kan percaya diri. Jadi nanti Kementerian Diaspora ini mencari informasi lowongan kerja di Jepang, di Korea, di Taiwan, di mana-mana lah negara aging society itu. Nah, setelah dapat, dilihat profilnya. Ditawarkan kepada masyarakat Indonesia. Lalu diberikan pelatihan. Kalau memang belum punya pelatihan. Berbondong-bondong berangkat. Kita dapat lapangan kerja, devisa masuk, nggak pengangguran rendah. Kan
bagus, kita sebagai bangsa kita bangga. Apalagi perantau luar negeri kan enak juga kita, kemana kita pergi ada pecel lele. Oh itu. Soalnya tau nggak Bang? Kalau pecel lele ke pempek atau gini, kalau yang pernah di luar negeri kan pasti kangen. Kangen nih. Nasi Padang. Nasi Padang. Susah iya kan, pecel lele soalnya gitu. Kayak gini juga walaupun sih, gini, lelenya nggak bisa sama. Lelenya beda. Soalnya kadang kayak gini juga Saya pernah Bang, makan pecel lele di Australia. Beda rasa. Bentuknya sambelnya. rasanya lain lah. Saya kadang ya Bang ya, Bang Jo sama Sylvia. Kalau kita di luar negeri kayak misalnya di Inggris gitu ya Bang. Lo nyari restoran Thailand atau Vietnam. Di mana-mana. Itu tuh kayak pemerintahnya tuh bener-bener suportif banget. Sementara, pemerintah Inggris sama pemerintah Thailand sama Vietnam. Sementara kita pengen cari makanan Indonesia, karena kan gua come and forth gitu ya Bang. Pengen cari makanan Indonesia tuh sedikit. Nah ini juga kan sebenarnya perlu untuk membuka mata atau pemerintah nomor satu kita, karena memang orang Indonesianya masih dikit. Iya. Kalau orang Indonesia udah banyak, makanya kita kesana yuk, kita pecel lele ala dari Pasar Ibu gitu. Iya. Yang banyak di Arab tuh orang Madura. Iya, di Saudi tuh banyak orang Madura. Oh iya. Cuma gue setuju tuh tadi bahasa diksi itu harus kita perbaiki. TKI jadi diaspora. Jadi kita juga keren juga. Mengangkat harkat. Maksudnya di sananya akan menyatu gitu. Nggak ada lagi soal gua ini TKI, gua ini pekerja pabrik, tapi ini semua diaspora. Memang sebenarnya ini tuh banyak ininya ya, banyak harus diperbaiki ya. Kita nggak bisa juga selalu menyalahkan pemerintah. Karena kalau kita berbicara tentang positioning diri kita sebagai manusia pun, kita harus bisa percaya diri juga sih Bang. Ya kalau gue pengen kasta gue naik, kalau gue pengen punya penghasilan bagus, gimana caranya gue bisa berpendidikan yang baik, berkomunikasi dan berjejaring yang bagus. Karena kadang-kadang kita menilai diri kita juga rendah, itu yang terus tiba-tiba lu nyalahinnya lebih gampang, itu juga nggak bisa sih. Harus dua sisi sebenarnya. Makanya cocok ada Bang Kodari di sini. Kita semua dong. Bukan, gua tadi mikirnya Bang Kodari ini udah jadi pejabat nanti bisa berbicara seperti dulu meledak-ledak. Ternyata masih sama. Masih. Karena mungkin dulunya Bang Kodari ini ya survei dan swasta. Jadi bisa memahami situ. Saya berusaha lah bahwa saya walaupun di dalam ya nggak berubah lah karakter dasar kita kan nggak berubah. Cuman tentu kita setelah masuk ke dunia baru, apalagi dunia publik, tetap perlu ada adjustment lah. Gitu. Balik lagi, adjustment apa? Ya per hari ini ya banyak sih tentu dari segala segi. Kalau dulu saya bisa ngomong apa misalnya hari ini mungkin saya nggak bisa ngomong sebebas dulu. Gitu. Sama balik lagi momentum dari bulan Agustus ini, saya kira salah satu kata kuncinya pejabat itu harus punya standar penampilan tertentu yang sesuai dengan ekspektasi dari publik. Gitu. Kalau enggak, itu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang seharusnya tidak terjadi, apalagi dalam konteks sosial ekonomi seperti sekarang ini. Nah, gitu. Bang Kodari, istilahnya kita prihatin lah 4-5 tahun ini dalam perjuangan. Nah, Bang Kodari kan pada akhirnya Pak Presiden sendiri akhirnya bersikap tegas gitu. Tentunya masih ada banyak hal lah yang harus diperbaiki ke depan gitu ya Bang. Menteri-menterinya juga tentunya masih dalam masa evaluasi juga oleh Pak Presiden sendiri. Nah, kalau Bang Kodari melihatnya ini sebetulnya sebagai wake up call nggak sih untuk kepala negara pada akhirnya harus lebih cepat lagi? Banget. Jadi saya kira Presiden pada hari ini justru makin yakin tuh dengan program-program buat rakyat itu. Ya memang realita kesenjangan itu ada. Kalau negara nggak turun, nggak memberikan bantuan, siapa lagi? Betul. Tetapi mungkin dengan beberapa evaluasi, dengan beberapa perbaikan. Misalnya balik lagi ya tadi ya, walaupun ini masih diskusi. Ya yang harus diatensi, yang harus diberikan insentif bukan cuma menengah ke bawah, bukan cuma yang bawah, tapi yang menengah pun juga iya. Karena menengah kita ini sebetulnya menengah yang terjepit gitu ya. Rentan dan terjepit, dan dia itu harus diatensi juga, harus dapat insentif juga. Nah, persoalannya kan uang dari mana gitu. Nah, itulah kemudian kreativitas pemerintah. Kemudian usaha-usaha dari Presiden, mulai dari hilirisasi, kemudian mengembalikan aset-aset negara kepada negara. Setelah sawit ini nanti pertambangan. 3 juta hektar ya sawit? Sawit 3,5 atau 3,7. Kemarin ada yang... Itu beritanya nggak bunyi. Nggak bunyi. Tapi gue baca. 3, sekian juta. Ya mungkin nanti perlu ada suatu usaha yang lebih sistematis untuk mengungkap itu. Kalau saya pribadi misalnya cerita mengenai success story pemerintah ini harusnya nggak kurang-kurang ya. Dari berapa tuh? 100 sekolah rakyat. Misalnya pesertanya ada 100, berarti 100 kali 100 berapa? 10.000. Sebetulnya kita punya 10.000 cerita loh yang mengharukan, cerita yang
yang luar biasa gitu loh. Keajaiban kehidupan dari tadinya tidak mampu, dari susah, kemudian dari gelap masa depannya menjadi terang. Betul. Rumahnya bahkan direnovasi, Bang, kemarin ada. Nah, iya. Itu kan Bapak mengerjakan dua hal dalam satu kayu gitu ya. Anaknya dimasukin sekolah rakyat. Ya, rumahnya direnovasi. Rumahnya direnovasi. Dibikin layak gitu. Karena memang banyak juga yang tinggalnya sangat nggak layak. Orang tuanya mungkin diberikan akses pekerjaan. Betul. Jadi sebetulnya ada banyak program yang pada hari ini kalau berjalan itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Sayangnya kurang terekspos. Mungkin PR terbesar saya kira adalah soal komunikasi yang gestur ya. Kata kuncinya itu empati lah. Empati, betul. Empati gitu. Empati itu yang membuat kita bisa melihat dari kacamata orang lain kan gitu ya, dan kacamata masyarakat kita gitu ya yang dalam kesusahan, dan membuat kita itu bisa bukan hanya bekerjanya itu menjadi lebih baik, tetapi juga menyampaikannya itu dengan lebih baik juga. Gitu. Karena memang pejabat publik itu dia kerja benar, kalau komunikasinya nggak bagus, rusak gitu barang. Rusak gitu barang. Gue setuju sih. Benar. Setuju. Karena kabar buruk itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat cepat untuk dikonsumsi. Saya punya satu usul ya, yang sudah didiskusikan juga oleh teman-teman, tapi ini mungkin momentum untuk menerapkannya, bahwa media sosial itu, akun-akun media sosial itu harus pakai identitas asli. Karena apa? Kalau identitasnya palsu atau nggak punya identitas atau akun anonim, orang akan kehilangan tanggung jawab. Seenaknya ngomong, seenaknya nyebar-nyebar informasi. Akun jelas saja masih ringan jempolnya, apalagi kalau misalnya anonim. Anonimitas itu menimbulkan kesembarangan. Nggak ada tanggung jawab kan soalnya. Iya, tapi kalau misalnya nanti akun itu menggunakan identitas resmi, katakanlah KTP misalnya begitu. Dia pasti mikir juga nih kalau gua posting ngaco, gua gampang di-trace nih. Iya, gampang di-trace. Itu sesuai dengan usulan Ibu Megawati. Iya. Ke Pak Prabowo. Ayo, pernah? Iya, buzzer dihilangin gitu kan. Sebetulnya platform setahu saya juga seneng. Karena apa? Mereka memang berkepentingan bahwa akun itu adalah orang real ya, bukan yang bot-bot, bukan yang palsu. Karena mereka kan mau algoritmanya itu menggambarkan realita di lapangan. Betul. Karena kan di situ pengiklan dan yang lain. Kalau bot kan bisa misleading kan? Gitu. Sekarang memang disinformasinya kan tinggi banget. Apalagi disinformasi tinggi banget. Satu hal yang jarang dipahami, bahwa informasi dari media massa dengan media sosial sangat berbeda, nggak bisa disamakan. Media massa itu dia terkurasi. Kalau media sosial itu tidak terkurasi. Di media massa itu ada mekanisme jurnalistik. Ya. Di situ ada 5W, ada 1H, what, when, where, how, ya kan? Terfilterisasi. Ada fakta-faktanya gitu. Kalau nggak ada fakta-fakta, nggak layak untuk naik. Ada editor, ya kan? Ada koreksi di situ, ya kan? Ada alamat redaksi, ada tempat, ada jelas, pertemuan jelas. Iya, kalau media sosial itu nggak ada kurasi. Apa betul 5W 1H? Apa terjadi apa enggak? Kita nggak tahu. Dan nggak ada editing sama sekali. Nah, itulah yang bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang nggak perlu. Jadi salah satu juga pelajaran dari peristiwa pada akhir Agustus ini saya kira adalah media sosial itu harus kita kembalikan kepada kitanya. Namanya kan media sosial, media untuk bersosial. Tapi belakangan saya lihat media sosial itu justru antisosial. Namanya media sosial, kontennya antisosial. Kalau beda dibully gitu. Loh, kenapa jadi media antisosial? Karena isinya akun palsu, akun anonim. Coba kalau akun yang beneran. Jadi berarti mungkin artinya adalah mereka sendiri juga nggak berani untuk mempertanggungjawabkan kontennya, akhirnya pakai akun palsu. Iya, memang bukan nama sengaja. Sebenarnya, kata teman saya DFK itu apa, disinformasi, fitnah dan kebencian. Iya. Makanya digunakan untuk makanya kenapa ada bukan kaleng-kaleng bongkar total ini, Bang, supaya orang-orang kayak Abang ini bisa mengklarifikasi. Masuk tuh barang. Gua melakukan nanti Bang Kodari kesini lagi. Seneng ngeliat dia menyala-nyala gitu. Bener, kalau gue sebenarnya lebih suka lo kayak gini, Bang. Karena kalau lo nggak kayak gini, ini kan kita nggak tahu nih. Jangan-jangan lo udah gelap mata nih dengan situasi yang terjadi karena udah pernah di swasta dan sekarang ada di pemerintahan. Ternyata lo lebih tetap Bang Kodari yang terbuka. Saya memang sengaja. Cuman sekarang lagi ada amanat negara gitu kan. Iya, amanat negara. Saya sengaja ngomong, sengaja bicara supaya apa? Supaya perspektifnya tuh dapat gitu. Orang bilang ini masalah kesenjangan, Pak Prabowo tidak peduli. Salah.
Salah. Pak Prabowo adalah orang yang paling memperjuangkan kesenjangan dan Pak Prabowo adalah orang yang paling satu frekuensi dengan rakyat dan masyarakat. Makanya approval ratingnya tinggi. Kemarahan ini bukan kepada Pak Prabowo, kemarahan ini kepada oknum-oknum yang flexing-flexing, oknum yang need empati, yang kurang empati. Nyakitin rakyat. Tapi memang ada wake up call juga bahwa selama ini track record yang sudah berjalan selama ini itu adalah pendekatannya itu adalah stabilitas, padahal harus ada pertumbuhan. Nah, itulah yang kemudian menjadi oh iya, berarti kita harus kejar pertumbuhan gitu. Ya, malah menurut saya pada hari ini Pak Prabowo makin yakin bahwa ya perjuangan saya ini memang real di lapangan. Karena kalau saya nggak perjuangkan, ini memang nanti akan meledak gitu. Makanya akan meledak. Makanya ini obrolan dari awal tadi dirangkum. Makanya kita berharap ini siap. Emang Mr. Q ini. Kami berharap sih sebenarnya memang ada masa transisi dari kepemimpinan sebelumnya. Saya udah baca kode 5 menit lagi. Mau ke TV yang lain. Hari ini memang saya juga jalan lagi. Habis ini ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Makanya kalau dari kami bertiga sih sebenarnya berharap memang ada perbaikan. Mas Iqbal udah resah. Pasti. Ada perbaikan lah supaya bagaimana komunikasi itu bisa disampaikan dengan benar, bagaimana behavior dari teman-teman di pemerintahan juga bisa memberikan kembali kepercayaan pada publik gitu kan. Ya kita tunggulah kan semua ini masih proses ya. Tapi paling enggak penjelasan dari Bang Kodari tadi sudah menjelaskan bahwa Pak Prabowo tuh dia nggak tutup telinga, nggak tone deaf dan pejabat negara pun sekarang udah mulai tone deaf gimana? Dia tahu detail kok proses-proses di lapangan bisa mengkoreksi ya. Paling enggak ya bisa dikomunikasikan lah segala sesuatunya. Gitu teman-teman. Tadi kan udah pada dengar semua nih ya. Kritik teman-teman semuanya, keluhan teman-teman semuanya udah dijawab. Iya, saya jawab juga satu. Saya nggak pakai patwal lagi sekarang. Tadi gue perhatiin. Mau mobil apa dia? Gitu. Karena balik lagi tadi. Karena pada hari ini patwal dibaca sebagai itu tadi. Privilege. Dan nyebelin Bang, lagi macet. Sebenarnya kan begini. Sebetulnya kita memang kadang-kadang itu juga perlu gitu loh. Apa namanya kayak hari ini kan misalnya saya beberapa jadwal segala macam. Saya kan oh ya buru kita harus ini karena saya harus geser berikutnya. Ini hujan Jakarta. Aku tahu hujan kayak apa lalu lintasnya. Iya, tapi kan orang kacamatanya apalagi pada situasi sekarang ini. Wah, dia privilege. Oh, dia mau apa namanya? Gagah-gagahan. Oh, dia mau terjang-terjang kita gitu ya. Lebih baik enggak usah lah. Namanya empati tadi loh. Empati tadi kata kuncinya empati. Kalau kita menuntut pemerintah punya empati, kita sebagai masyarakat juga harus punya empati. Wih, keren benar Koreksi masing-masing. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Makasih Bang Kodari. Oke, ngasih. Bye guys.